Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara menulis perpangkatan 10. Kemudian tujuan kita berikutnya adalah menuliskan bilangan dengan perpangkatan 10. Anak-anakku sekalian, tentang penulisan perpangkatan ini sangat membantu kita dalam menghitung nilai-nilai yang sangat besar maupun yang sangat kecil. Dengan perhitungan ini kita akan mempercepat pekerjaan dan memudahkan dan ketepatan dalam menentukan nilai yang diukur atau nilai yang dihitung. Selanjutnya kita langsung saja. Semoga anakku sekalian dapat mengikuti dasar-dasar perpangkatan 10 berikut ini. Yang pertama, kamu harus tahu tentang prinsip dasar dalam perhitungan perpangkatan. Jadi misalnya kalau kita menuliskan 1000, satu contoh, kalau kita menuliskan 1000, ini misalnya 1000, maka di dalam dunia sains atau fisika 1000 ini tidak ditulis nolnya sampai sebanyak begitu, cukup dituliskan 10 pangkat 3. 3 didapat dari mana? Yaitu sejumlah 0 yang ditulis. Jadi cukup ditulis 10 pangkat 3. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam dunia sains itu 0 itu kadang-kadang sangat banyak sekali. Contoh 1 tahun cahaya atau kecepatan cahaya 3,6 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kalau penulisannya sampai 10 pangkat 8 itu tentu kelamaan sekali kita menulisnya. Jadi penulisan dalam dunia sains itu memiliki trik sendiri yang digunakan sampai ke perguruan tinggi, tetap harus menggunakan prinsip-prinsip seperti itu. Jadi umpama kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 misalnya. Nah, ini 8-nya ini 0-nya 8 biji. Jadi kalau kita tuliskan dengan tulisan begini, tentu kelamaan kita menghitung 0-nya juga berapa. Ini begini. Jadi kita tidak mengenal istilahnya triliun atau miliar, itu pokoknya 3 kali 10 pangkat 8. Berikutnya kita akan lanjutkan. Jadi prinsipnya kalau kita menulis 1000 itu 10 pangkat 3. Kalau menulis begini 3 10 pangkat 8, maka 3 0-nya 8 biji sejumlah ini. Jadi tulis 3 10 pangkat 8. Selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana menulis jika nilainya kecil. Suatu contoh misalnya adalah 0,1. Jadi 0,1 itu sebenarnya adalah 1/10. 0,1 itu 1/10. Jadi 1 dibagi 10 itu 0,1. Nah, dalam dunia sains atau fisika cukup ditulis 10 pangkat min 1. Jadi kalau desimal atau lebih kecil daripada 1 atau ada desimalnya, maka 0-nya dihitung, kasih tanda min. Jadi 0-nya ada 1, maka kasih min 1. Begitu juga kalau 0,001 misalnya, maka ini cukup ditulis dengan 10 pangkat min 3. Jadi tidak perlu ditulis banyak-banyak seperti ini, tapi cukup disederhanakan seperti itu. Itu adalah cara penulisan kalau dia lebih kecil daripada atau 0,00, sehingga ditulis 10 pangkat min 3. Sehingga nanti kalau kita mempelajari tentang kapasitas kapasitor itu menggunakan mikro itu 10 pangkat min 6, atau mili itu 10 pangkat min 3. Jadi milimeter itu berarti 10 pangkat min 3 meter. 1 mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi tidak perlu ditulis 0,000 sampai 6. Itu cukup ditulis pakai 10 pangkat min 6. Atau
dipertegas lagi dengan sistem satuan, bisa ditulis mikro namanya. Istilah kita mikro. Ada juga istilahnya mili, nanti akan kita pelajari selanjutnya nanti. Untuk kali ini kita akan mengenalkan cara menulis perpangkatan dengan perpangkatan 10. Kalau sudah familiar, lihai dengan ini, maka kita akan mudah menyelesaikan soal-soal dalam bentuk perpangkatan. Yang lebih besar ataupun lebih kecil sudah mudah dan cepat dalam menyelesaikannya. Jadi selanjutnya kita akan coba lagi, akan memperkenalkan dasar-dasar penulisan dalam perpangkatan. Ini harus betul-betul anak-anakku sekalian ikuti, dilatih supaya kalian mudah nantinya dalam pembelajaran untuk selanjutnya. Nah, ini sama contoh perbandingan atau perbedaan antara, jadi apa perbedaannya antara 0,01 dengan ini 100 umpama. Itu tentu beda. Kalau 0,01 itu ditulis 10 pangkat min 3, tapi kalau 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2, kalau 100 itu 10 pangkat 2. Jadi perbedaannya yang di atas ini min, yang ini plus. Kalau 0,01 itu sama saja ditulis 1/10 pangkat 2. Nah, jadi 1/10 pangkat 2 atau 1/100 itu 0,01. Ditulis sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi itu perbedaan cara-cara menulis. Begitu juga kalau 1/10 pangkat min 2, nanti akan kita kembangkan ini, maka itu sama saja dengan 10 pangkat 2. Cepat. Jadi ini itu sebenarnya sama saja dengan, yang ini sama saja dengan 1 dibagi 0,01. Itu hasilnya adalah 100, ya ini 10 pangkat 2 itu nanti akan lebih cepatnya begini. Jadi kalau disadarkan 10 pangkat min 2, tapi hasilnya sebenarnya jadi 100. Begitulah kalau kita menggunakan perpangkatan 10, yang penting kita latih dasar-dasarnya dulu sehingga akan memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bentuk angka-angka. Ini suatu contoh kalau dipadukan dengan angka di depannya. Jadi kita perhatikan 6.000, kalau kita tulis maka 6 10 pangkat 3. Tetap 6 10 pangkat 3. Salah kalau kita menulis adalah 6 pangkat 3. Yang beda. Jadi kalau 6.000, 6 10 pangkat 3. Misalnya lagi 2 kali atau 2.000 itu ditulis adalah 2 kali 10 pangkat 3. Nolnya 3, 3. Begitu juga kalau 0,004, maka ini kita tulis adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi gitu trik menulisnya. Diperhatikan 4-nya kita tulis 10 pangkat min, karena koma, karena desimal, maka min 4. Maka min 4. Jadi begitu seterusnya kalau kita menulis 0,0000 yang banyak, maka kita tulis sejumlah 0 itu. Perhatikan kalau koma dia kasih min 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti min 6. Mungkin sudah dapat dipahami. Kalau 3, tulis 3 kali 10 pangkat 4. Dan seterusnya. Begitulah anak-anakku sekalian, dalam kita menuliskan perpangkatan, perhatikan jumlah 0
untuk menentukan nilai yang ditentukan. Ini sangat mempermudah dan mempercepat dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau 0,006? Tentu anak-anakku sekalian ingat, kalau 0,0006 ditulis bagaimana? Nah, ingat, 6 duluan ditulis kali 10 pangkat min. Nah, itu nolnya ada 4 ya, min 4. Tuh. Untuk selanjutnya, jadi 0,006 itu disederhanakan menjadi 6 10 pangkat min 4. Jadi sebanyak berapa nolnya ditulis demikian. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, ini kita coba latihan. Kita mulai dari 1000. Tuliskan dengan pemangkatan atau 10.000, itu ditulis 10 pangkat 4. Kalau 0,003 itu ditulis 3 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, juga kalau 2, maka ini tulis 2 kali 10 pangkat 4. Begitu. Kalau 0,0010, ini 0 yang ini tidak perlu ditulis. Maka itu artinya 10 pangkat min 1, 2, 3, min 3. Jadi 0,0010 itu sama saja dengan 0,001. Jadi 3 tetap 3. Jadi maupun 0,001000 ya tetap 10 pangkat min 3. Nilai di belakangnya itu tidak menentukan. Jadi yang perlu diingat seperti itu dalam kita menuliskan pemangkatan. Yakinkan pangkatnya, kalau ada desimal maka kita kasih min. Hitung jumlah pangkat, jumlah nolnya. Kalau tidak ada desimal, demikian. Dan seterusnya. Demikian anak-anakku sekalian, semoga kalian dimudahkan dalam mengikuti pelajaran ini. Bagaimana jika di dalam bentuk perkalian, pembagian, maka itu akan mempermudahkan kita lagi. Terus selanjutnya dalam pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana perpaduan perkalian dengan sistem pemangkatan. Nah, sekarang berikut ini kita akan mencoba latihan. Dilatih di kertas, jangan sayang dengan kertasnya. Dilatih sebanyak-banyaknya, bisa dibuat soal sendiri. Kalau ada yang tidak paham, bisa tanya pada deskripsi yang Bapak tuliskan di bawah ini. Satu contoh latihan, kalau 0,000 itu ditulis berapa dalam bentuk pangkatan. Saya pandu adalah 10 pangkat min titik hitung nolnya. Kalau 9 itu, 9 nolnya itu ada berapa? 9 kali 10 pangkat titik hitung nolnya. 0,0003 berarti 3 kali 10 pangkat min titik hitung. Begitu seterusnya kalau kita mau melatih, sehingga nanti kalau ada soal-soal dalam bentuk perkalian, maka sebaiknya kalau nolnya banyak atau kecil sekali, maka kita ubah dalam bentuk pemangkatan untuk mempermudahkan kita dalam menentukan hasil perhitungan atau soal tersebut. Ini sangat membantu sekali. Untuk itu harus diuji coba, dilatih sepamiliar mungkin. Makin banyak latihan, makin membiasakan kita dalam melatih daya sains kita, sehingga kita tidak kesulitan dalam mempelajari sains. Demikian anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar, baik dalam menyiapkan kalian untuk menghadapi ulangan akhir tahun, atau PAT, atau PAS, atau
menyiapkan diri kalian untuk mengikuti lomba OSN atau disebut juga KSN. Terima kasih, subscribe kalau ini merasa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.